apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama aku Maria Noventina Dwi Aryani, biasa dipanggil Maria ya. Aku sekarang kuliah di Institut Sains dan Teknologi Nasional, ISTN, jurusan Arsitektur Lanskap, angkatan 2019. Hari ini, aku ingin men-share tentang lanskap, pengelolaan lanskap, pentingnya pengelolaan lanskap, dan apa aja sih permasalahan di taman yang di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita yang perlu adanya pengelolaan lanskap. Aku sih lingkungan sekitar aku ya, lingkungan taman kelurahan sekitar aku itu ada Taman Merak Limo. Bagi kalian yang tinggal di Limo Depok, pasti tahu lah taman ini. Yuk. Lanskap. Pengertian lanskap menurut Simon pada tahun 1983, lanskap merupakan suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia dengan karakter menyatu secara alami dan harmonis untuk memperkuat karakter lanskap tersebut. Oke. Untuk pengertian selanjutnya, menurut Soeharto tahun 1994, lanskap mencakup semua elemen pada tapak, baik elemen alami atau natural landscape, elemen buatan atau artificial landscape, dan penghuni atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oh gitu. Kalau disimpulin apa dong ya? Kalau disimpulin, pengertian lanskap adalah suatu lahan terbuka yang ada di ruang luar dengan elemen alami, elemen buatan, dan penghuni yang ada di dalamnya. Dan penghuni yang ada di dalamnya tersebut dapat menikmatinya oleh indera manusia, serta lanskap tersebut memiliki karakter yang menyatu secara alami dan harmonis untuk memperkuat karakter lanskap tersebut. Gimana? Udah pada ngerti dong ya tentang lanskap? Terus, kalau pengelolaan lanskap itu apa? Kalau pengelolaan lanskap adalah sebuah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pelestarian, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup sehingga tercipta lanskap yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Halo teman-teman, tadi kita udah mengerti tentang pengertian dari lanskap, pengelolaan lanskap, dan pentingnya pengelolaan lanskap bagi taman. Kalau kita langsung melihat taman yang ada di sekitar kita, kalau aku ya, taman yang ada di sekitar aku itu ada yang paling dekat Taman Merak Limo. Nah, kalau teman-teman ada yang tinggal di kelurahan di Kecamatan Limo, Depok, pasti tahu nih taman ini, Taman Merak. Nah, setelah aku ke sana, aku nemuin nih beberapa permasalahan yang perlu adanya pengelolaan lanskap di sana. Yang pertama, tidak ada lingkar untuk penanaman pohon sehingga perkerasan seperti stepping stone atau beton menyentuh akar pohon secara langsung. Hal itu dapat mengganggu pertumbuhan pohon loh dan merusak perkerasan di sekitarnya seiring dengan pertumbuhan akar pohon tersebut. Selanjutnya, yang kedua, terdapat pula genangan air di lapangan yang ada di taman. Sebenarnya tamannya bagus ya untuk fungsi olahraga. Terdapat lapangan, wah sangat memfasilitasi nih. Senang banget ke sana bisa menggunakan lapangan tersebut. Tapi ternyata setelah hujan, lapangan tersebut ada genangan air yang menyebabkan harus membersihkan genangan air tersebut sebelum menggunakan lapangan. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk taman ini terbagi menjadi dua seperti connecting park yang dipisahkan oleh jalan kendaraan. Nah, pemisah jalan kendaraan tersebut, di jalan kendaraan tersebut untuk menyeberang ke bagian taman yang kedua terlihat
belum ada jalur untuk menyeberang, sehingga cukup berbahaya ya bagi penyeberang yang pemula. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada area parkir kendaraan. Mungkin taman ini ukurannya kecil karena memang untuk taman kelurahan, sehingga terlihat tidak ada area untuk parkir kendaraan. Dan terlihat bahwa kendaraan-kendaraan ini diparkir di area saluran air yang tertutup. Selanjutnya kendaraan parkir di area tersebut. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu jalan pedestrian ini berupa stepping stone yang berbentuk bulat dengan jarak antar stepping stone yaitu sekitar 10-15 cm. Sepertinya untuk anak muda tidak terlalu mengganggu ya, tapi untuk orang yang sudah lanjut usia sepertinya cukup kurang nyaman untuk berjalan di taman tersebut. Selanjutnya, memang taman ini dekat dengan jalur kendaraan sehingga memiliki tingkat kebisikan yang cukup tinggi. Jadi saat kita berada di taman, kita akan selalu mendengar suara kendaraan di sekitarnya. Selanjutnya terlihat pada beberapa spot terdapat area tempat duduk yang ditaruh dengan tanaman-tanaman pot, sehingga menjadi bingung apakah ini untuk area tempat duduk atau area untuk menaruh tanaman. Kalau fungsinya untuk menaruh tanaman, mungkin sebaiknya dibuat seperti planting box, sehingga terlihat rapi dan estetik. Selanjutnya terlihat adanya lampu taman yang ditempatkan di area yang tersembunyi. Sebenarnya lampu taman ini untuk penerangan ya. Sebaiknya ditempatkan pada area di dekat jalur pejalan kaki atau area di dekat tempat duduk, sehingga untuk menerangi orang yang ingin berjalan saat taman di sini sudah gelap, dan area untuk tempat duduk sehingga terdapat penerangan saat ingin duduk. Jika ditaruh di tempat tersembunyi, fungsi dari lampu tersebut kurang terlihat dan kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya terlihat peletakan lapangan. Peletakan lapangan ini di dekat jalur refleksi untuk yang ingin menjaga kesehatan bisa melewati jalur refleksi tersebut. Namun dikhawatirkan saat bermain bola tersebut akan mengenai orang yang berjalan refleksi di belakangnya.
Selanjutnya, jika dilihat dari letak lapangan tersebut menghadap ke bagian timur dan barat tapak. Hal tersebut cukup kurang nyaman ya bagi yang ingin bermain sepak bola di sana, karena akan melihat matahari sehingga menjadi silau saat bermain bola. Sebaiknya lapangan tersebut dibuat dari arah utara ke selatan tapak. Jadi orang yang ingin bermain bola di sana tidak terganggu karena sinar matahari yang membuatnya silau. Di samping permasalahan dari Taman Merak ini yang sudah kita dengarkan tadi, taman ini juga memiliki keunikan dan potensi sendiri loh. Berikut beberapa keunikan tersebut. Yang pertama, terdapat tempat untuk mencuci tangan. Hal ini mendukung kita untuk rajin mencuci tangan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Kita diwajibkan untuk mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Yang selanjutnya, banyak tanaman dengan berbagai warna yang menambah estetika dari taman dan menyejukkan mata kita, yang disusun dengan rapi sehingga sedap untuk dipandang. Yang ketiga, terdapat gambar side plan dari Taman Merak ini yang dipajang di taman tersebut. Hal ini baik untuk pengunjung yang datang ke taman sehingga mengetahui titik lokasi dari fasilitas-fasilitas yang ada di taman, seperti letak lapangan olahraga, letak children playground. Selanjutnya, taman ini bernama Taman Merak dan motif dari sayap burung merak ini terlihat pada bentuk dari alas tempat duduk yang ada di taman tersebut, sehingga taman ini menarik mengambil tema yaitu merak. Selanjutnya, taman ini terdapat beberapa pohon yang membuat taman ini adalah taman yang dengan luasan yang cukup kecil. Namun karena banyak pohon sehingga taman ini menjadi teduh untuk duduk, untuk berkumpul, sehingga nyaman untuk dikunjungi. Selanjutnya, taman ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap ya. Taman ini terdapat fasilitas untuk gym outdoor, untuk children playground. Area gym outdoor dan children playground ini menjadi satu, sehingga bermanfaat juga bagi orang tua yang membawa anaknya yang masih kecil, sehingga orang tua bisa olahraga di gym outdoor dan di sampingnya dapat melihat anaknya yang bermain di children playground, sehingga orang tua bisa menjaga anaknya selagi menjaga kesehatan dengan berolahraga. Selanjutnya ada lapangan bola. Cocok banget nih bagi teman-teman atau remaja-remaja yang suka bermain bola sehingga bisa menggunakan lapangan bola ini. Selanjutnya ada jalur refleksi. Wah, bagus banget ya jalur refleksi ini, berguna banget buat para orang tua atau para yang lansia yang ingin menggunakannya, atau orang muda sekalipun bisa menggunakan jalur refleksi ini untuk menjaga kesehatan. Wah, banyak banget ya fasilitas yang ada di taman ini. Wah, ternyata dari Taman Merak ini kita bisa mengetahui ya banyak keuntungan-keuntungan jika ada taman di sekitar kita. Saya pribadi dan mungkin kita semua berharap bahwa di Jakarta ini akan baik jika banyak taman memfasilitasi untuk kebutuhan sosial masyarakat di sekitarnya, untuk sebagai area hijau juga, untuk resapan air, untuk mencegah banjir yang mungkin sering berada di Jakarta ini.
Setelah kita mendengar tadi, wah ternyata banyak ya keuntungan dari adanya taman yang ada di sekitar kita. Kita sebagai pengguna taman yang baik, kita perlu untuk menjaga kelestarian dari taman tersebut, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga setiap tanaman yang ada di taman tersebut tetap baik kondisinya, seperti tidak memetik tanaman tersebut atau tidak merusaknya ya. Selanjutnya, tidak merusak juga fasilitas yang ada di dalam taman, seperti tidak mencoret-coret, supaya fasilitas yang ada di taman juga tetap bersih dan dapat dipakai dalam jangka yang panjang, sehingga semua orang bisa merasakan kenyamanan yang ada di taman tersebut. Sekian penjelasan saya tentang landscape, tentang pengelolaan landscape, pentingnya pengelolaan landscape bagi taman, dan permasalahan serta keunikan atau potensi yang ada di Taman Merak atau taman lingkungan. Kurang salah kata, jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semua, terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye!